Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irnisa dari kelas TIM 1904. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari topik yang saya pelajari, yaitu tentang jenis-jenis umum dari karya tulisan ilmiah. Melalui penjelasan, maka bisa diketahui bahwa setiap karya tulis yang mengandung unsur fakta, data, dan memaparkan hasil penelitian adalah karya tulis yang masuk ke dalam kategori karya tulis ilmiah. Berikut adalah jenis-jenis umum dari karya tulis yang sifatnya ilmiah dan akrab disusun maupun dibaca oleh kalangan akademis. Yang pertama ada tentang penelitian tindakan, termasuk penelitian tindakan kelas. Yang kedua karya skripsi. Terus yang ketiga ada karya tesis. Yang keempat ada karya disertasi. Yang kelima artikel ilmiah. Yang keenam jurnal ilmiah serta berbagai makalah dan buku ilmiah yang ditulis berdasar hasil riset. Adapun tulisan karya ilmiah non riset. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bentuk karya ilmiah hasil penelitian. Tapi saya menjelaskan sedikit demi sedikit. Di situ ada karya skripsi. Karya skripsi sendiri memiliki definisi sebagai karya ilmiah yang ditulis berdasarkan penelitian yang memiliki ruang lingkup lebih kecil. Namun diharapkan bahkan diwajibkan untuk mampu membahas secara tajam dan mendalam. Terus di situ ada karya tesis. Karya tulisan tesis. Tesis merupakan salah satu karya ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa di program magister atau S2. Sifatnya wajib karena akan menjadi penentu apakah mahasiswa tersebut akan lulus kuliah atau sebaliknya. Terus masuk ke disertasi. Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan doktoral, yakni S3, maka untuk mendapatkan status kelulusan dan memperoleh gelar doktor, wajib menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah bertajuk disertasi. Disertasi adalah merupakan karya tulis yang disusun dari temuan original dari penulis melalui kegiatan penelitian. Setelah itu, kita masuk ke artikel ilmiah. Artikel ilmiah juga masuk ke dalam kategori karya tulis yang sifatnya ilmiah, sesuai dengan namanya. Artikel ini sendiri merupakan tulisan yang berisi tentang opini dari penulisnya yang didasarkan pada suatu peristiwa. Terus yang kedua ada jenis tentang tulisan karya ilmiah non riset. Itu termasuk dalam buku atau bahan ajar. Yang kedua artikel teoritik atau konsep. Terus yang ketiga jurnal berupa teoritik atau konsep. Yang keempat makalah ilmiah. Yang kelima atau sejenisnya. Terus saya juga sedikit memberitahukan hal yang harus ada dalam karya tulis ilmiah. Karya ilmiah membuat gagasan ilmiah. Keindahannya karya ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Karya ilmiah terdiri dari unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. Karya ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Terus yang terakhir, karya ilmiah terdiri dari serangkaian narasi atau penceritaan, eksposisi atau paparan, deskripsi atau lukisan, dan argumentasi atau alasan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.